Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Junarta Mustafa dengan NIM 1462400 158. Di sini saya akan menjelaskan web yang telah saya buat, yaitu Siakat. Yang pertama, kita harus mendownload yang namanya SAM. Setelah mendownload SAM, kita buka SAM-nya untuk masuk ke control panel-nya. Setelah itu, kita install modul Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita tekan action start-nya keduanya agar bisa masuk ke localhost phpMyAdmin. Setelah itu kita buat baru. Buat basis datanya saya beri nama DB Kuliah. DB Kuliah ini berisi untuk harus berisi nama dosen, mata pelajaran, mahasiswa, dan juga user. User ini untuk menyimpan username dan password login. Oh ya, untuk buat barunya di sini untuk tabelnya, untuk loginnya saya namakan user. Di sini masih kosong, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Untuk menambahinya ID kosongkan. Di sini saya akan menamainya admin dan passwordnya adalah admin 123. Kirim. Karena tadi kita buat itu tidak ada ID. Oh, maaf. Hapus ID. Ini juga. Di sini saya akan menambahkannya MD5 agar password kita itu tidak ketampil, hanya menjadi format hash untuk menambah keamanan. MD5 setelah itu kita tekan start. Kirim maksudnya. Di sini telah tertambah. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke source code-nya, saya akan simulasikan login yang telah saya buat. Login dan logout-nya. Pertama, admin admin. Oke, setelah itu ini saya akan melakukan logout dan berhasil. Baik, untuk kita lanjut ke login. Kita mulai dengan session start. Session start itu untuk memulai sesi untuk pengguna, digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti informasi login. Yang informasi loginnya itu session username yang dapat digunakan di halaman lainnya nanti. Terus koneksi database ini untuk menyimpan konfigurasi ke database MySQL seperti nama host di database dan username. Passwordnya kosong di sini. Terus koneksi database, membuat koneksi ke database menggunakan objek MySQLi. Jadi jika koneksinya gagal, aplikasi akan berhenti dengan menampilkan pesan kesalahan. Terus
untuk ini request method. Ini untuk ngecek post, mengecek apakah form login dikirim menggunakan metode post. Di sini ada post, ada apa ya? Selain itu apa ya? Terus ambil data username dan password dari form HTML. Terus ini kegunaan MD5 ini untuk hashing, melakukan hashing pada password menggunakan MD5. Terus kita lanjut ke cek penggunaan. Jadi ngecek keberadaan pengguna di database. Di sini membuat query untuk mengecek apakah pengguna dengan username dan password tertentu itu password, username dan password tadi itu ada nggak di tabel users localhost itu. Terus menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Terus ada bind param untuk menyisipkan data dengan tipe string ke query SQL. Terus execute itu menjalankan query-nya dan hasilnya disimpan dalam result. Terus proses validasi login. Di sini if result numerosnya sama dengan lebih besar dari 0, nama pengguna disimpan di sesi session username dan pengguna diarahkan langsung ke location ini, home PHP ini. Terus jika tidak ditemukan, variable message ini akan diisi dengan pesan username atau password salah. Lanjut ke bagian HTML-nya. Oke, jadi pertama pastinya untuk itu membuat dokumen HTML, untuk membuat atribut bahasa, terus membuat elemen tampilan loginnya pakai style, maksudnya di body, harusnya di login container ini berada di style. Menampilkan wadah div yang diberi gaya penggunaan CSS. Terus jika error akan ditampilkan dalam elemen P. Dalam P itu ya di style ini. Mana? Sini. Kita lanjut ke formulir. Kan di tadi itu pakai metode post. Dengan metode post terus itu state input dilengkapi dengan atribut required, sehingga pengguna wajib mengisi sebelum mengisi formulir. Requirednya itu ya ini, masukkan username, masukkan password. Terus ya di sini saya tambahkan pulse animation untuk masuknya, untuk mempercantik ya kan. Terus ke JavaScript-nya. Bukan, maksudnya ke JavaScript. Ke script-nya ini kegunaannya apa? Memastikan username dan password itu enggak kosong. Dan jika kosong, ke alert dengan username dan password tidak boleh kosong. Seperti itu. Return false. Jika return true, kita masuk ke home PHP. Selanjutnya untuk logout, sama menggunakan session start, yang dimana ini fungsinya ini jika sesinya belum dimulai, fungsinya kan memulai sesi yang baru, jadi langsung ke login lagi.
Terus session destroy. Session destroy itu digunakan untuk menghancurkan semua data yang disimpan setelah fungsinya dijalankan. Semua data sesi seperti session start langsung dihapus. Terus pengguna langsung keluar dari sistem karena data identitas mereka itu nggak ada lagi di home-nya, jadi langsung kembali ke login. Terus ya langsung ke header location login PHP ini. Terus untuk exitnya itu menghentikan eksekusi script secara eksplisit. Ini mencegah kode lain dijalankan setelah pengalihannya. Jadi cara kerja keseluruhannya itu ketika pengguna memilih opsi logout, itu session start memastikan sesi yang aktif dapat diakses, selanjutnya ke session destroy yang menghapus data sesi sehingga pengguna keluar dari sistem. Terus pengguna langsung diarahkan ke halaman login, yaitu locationnya ini, untuk mencegah akses lebih lanjut ke halaman yang memerlukan login. Terus exit, selanjutnya langsung ke exit untuk memastikan tidak ada proses lain yang berjalan setelahnya. Jadi langsung kan habis kita masuk ke sini, terus kita logout kan, tidak ada log yang lain, langsung ke login sistem karena adanya exit itu. Selanjutnya kita ke home PHP. Home PHP itu yang mana? Home PHP itu yang di sebelah kiri ini, si akad ini. Kita mulai langsung. Pertama adalah ada head yang berisi metadata seperti charset, viewport untuk responsitivitas, terus untuk ada style. Selanjutnya body itu ada dua bagian utama. Yang pertama menu dan yang kedua ada konten. Untuk menu ini menampilkan menu navigasinya. Untuk konten itu yang akan menampilkan halaman berdasarkan pilihan menu. Terus kita mulai di menu ini kan ada kelas logo. Ini ada di style, ada di sini, icon sini. Di sini ada unicorn PNG yang itu ada di sini. Ambil dari situ. Bebas bisa ngambil di Google untuk logonya. Terus ada menu links yang memiliki elemen A yang digunakan untuk navigasi. Jadi, terus fungsi on click pada setiap elemen A ini untuk memanggil fungsi JavaScript load page untuk memuat konten dari file PHP yang file PHP tertentu ke dalam elemen dengan ID konten. Misalnya ini operasi mahasiswa. Ini langsung memuat halaman operasi MHS PHP ke dalam elemen konten ketika menu mahasiswanya diklik. Ini sama semuanya. Terus untuk logout ini akan menjalankan function logout yang mengarahkan pengguna ke halaman logout PHP pakai window location. Terus konten ini untuk menampilkan konten
dinamis. Ketika salah satu menunya diklik, konten ini akan diganti dengan isi dari file PHP yang dimuat menggunakan Ajax. Untuk defaultnya itu menampilkan selamat datang terlebih dahulu. Terus untuk scriptnya, pertama ada function load page. Ini untuk memuat konten halaman secara dinamis menggunakan Ajax-nya. Membuat permintaan Ajax untuk memuat konten dari file PHP. Jadi pertama itu HTTP request itu untuk meminta permintaan HTTP secara asinkronus. Terus itu ada XHR open. Get page through itu membuka permintaan HTTP dengan metode get ke file page. Contohnya operasi mahasiswa PHP. Terus XHR onload itu untuk memanggil ulang callback yang akan dijalankan setelah respon diterima. Jika berhasil, statusnya 200 dan konten dari file PHP akan dimasukkan ke dalam elemen konten. Maksudnya file PHP yang dimasukkan ke dalam elemen konten. Ya. Terus jika terjadi masalah, nanti akan menampilkan pesan error. Memanggil pesan error kayak gini. Di sini saya masih belum membuat mata kuliahnya, yang nanti saya akan tutorialkan cara membuatnya juga. Di sini langsung halaman tidak dapat dimuat karena masih belum ada di sini. Di sini function logoutnya window location. Terus hubungan udah. Kita akan lanjut ke operasi mahasiswanya, yaitu CRUD-nya. Yang selanjutnya adalah operasi mahasiswa PHP. Jadi pendahuluannya saya akan membahas apa isi dari operasi mahasiswa PHP ini. Jadi di source code ini berisi tentang sebuah sistem CRUD, create, update, dan delete. Jadi digunakan untuk mengolah data mahasiswa. Jadi di dalam codingan ini digunakan untuk mengolah informasi NIM, nama, alamat, program studinya, SPP, IPK, dan untuk upload file ijazah. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada validasi sesi penggunaan atau sessionnya. Terus ada koneksi database. Terus function-functionnya, tampilan data, dan pengolahan uploadnya. Di sini uploadnya saya buat satu file lagi agar tidak jadi panjang, jadi terpisah. Nanti saya akan jelaskan untuk yang uploadnya. Baik, saya mulai. Saya mulai dari session start.
Jadi pada session di web ini digunakan untuk memastikan hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman CRUD, dan jika session username-nya nggak ada, pengguna diarahkan ke halaman login. Mengapa ini session ini penting? Untuk menghindari akses ilegal dari orang yang yang tidak bertanggung jawab, tidak berwenang. Karena bayangkan jika tidak ada session start, tanpa halaman CRUD ini tanpa akses login, jadi semua orang itu bisa mengubah data-data mahasiswa. Terus koneksi database. Kode ini menggunakan file koneksi PHP untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Koneksi PHP itu yang ini. Ya, nanti saya akan jelaskan juga. Atau sudah ya? Masih belum. Koneksi PHP ini masih belum. Nanti saya akan jelaskan untuk koneksi PHP-nya. Untuk sekarang yang operasi mahasiswanya terlebih dahulu. Saya pisah agar tidak terlalu panjang untuk percodingan di source code pada operasi mahasiswanya, dan juga untuk mempermudah pengeditan. Jika misal kayak ada perubahan konfigurasi database, jadi kita cuma ngedit satu file saja. Terus selanjutnya fungsi CRUD. Yang pertama ada function tampil data, digunakan untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa dan menampilkannya dalam bentuk HTML. Jadi jika data ditemukan, fungsinya nanti mencetak baris-baris tebal. Jika tidak ada data, maka akan menampilkan bahwa data tidak ditemukan. Kegunaannya. Terus function hapus data. Sebentar. Ini untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi NIM ini NIM itu dibuat primary sebagai identifier untuk menentukan data yang akan dihapus. Terus ada function tambah data create, itu menyisipkan data baru ke tabel mahasiswa menggunakan query insert into itu. Selanjutnya function ubah data, digunakan untuk memperbarui data mahasiswa yang sudah ada, menggunakan NIM sebagai primary key untuk menentukan data mana yang akan diperbarui. Terus itu ada if server. Ini proses post. Jika pengguna mengisi form dan ini proses post, yang dimana jika kita mengisi form dan menekan tombol submit, data dikirim melalui metode post. Kode kemudian memutuskan apakah akan menambah atau mengubah data berdasarkan tombol yang kita tekan. Di sini ada proses get-nya juga. Jadi jika pengguna mengklik tombol hapus atau edit, data dikirim melalui kode get. Ini. Selanjutnya itu ada struktur HTML-nya. Yang pertama dari awal
ada doctype HTML5 untuk memastikan bahwa memproses halaman sesuai standar HTML5. Terus ada HTML language ID-nya itu bahasa Indonesia, ada head yang berisi encoding UTF-8, terus ada responsive-nya viewport dan judul halamannya title. Terus ada body, titlenya itu COD mahasiswa. Terus bodinya berisi itu elemen, form, table, dan tombol. Terus bagian konten class konten ini itu ada COD mahasiswa. Terus link navigasinya itu untuk tombol kembali. Jadi saya pakai ini karena Ajax-nya tidak bekerja. Jadi seperti ini. Jadi saat kita mau mengedit, ada kembali home-nya. Jadi harus manual menekan kembalinya. Mungkin ada yang lebih baik untuk Ajax-nya. Terus ada CSS-nya untuk tombolnya. Terus selanjutnya adalah form input datanya. Penjelas. Oke. Jadi untuk jelasinnya H3 itu pakai elemen H3 untuk nampilin judul tambah data mahasiswa atau edit data mahasiswanya tergantung dari edit datanya sedang edit atau tidak. Terus ada field inputnya. Setiap field itu diatur dengan elemen label untuk memberikan deskripsi atau nama field input. Terus ada atribut for ID menghubungkan label dengan input yang memiliki atribut ID yang sama. Terus field name, input ini berisi nim mahasiswa. Jadi jika dalam sedang mode edit, field ini akan bersifat read only, tidak bisa diubah. Terus atribut required memastikan pengguna tidak dapat mengkosongkan field, jadi wajib diisi. Terus untuk field nama, alamat, prodi dan SPP ini sama, tetapi menggunakan text area untuk menghasilkan teks yang lebih panjang. Selanjutnya ada tabel data mahasiswa. Ini untuk memproses data dari database dan menampilkannya dalam tabel HTML. Jadi ini strukturnya. Strukturnya itu di atas maksudnya. Yang tadi itu. Table border 1 cell padding 5 cell spacing 0. Penjelasannya menunjukkan nama kolom, header tabelnya itu menunjukkan nama kolom. Di sini ada linknya juga ya. Untuk link file link untuk kita mengupload file ijazah yang berada di sini. Saya pisahkan agar tidak terlalu panjang, yang nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti itu mengarahkan ke pengguna ke tempat upload PHP ini untuk mengupload ijazahnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas koneksi PHP untuk file koneksi PHP ini. Jadi itu ada host yang diatur ke localhost, yang berarti koneksinya dilakukan ke server lokal. Jadi jika database berada di server lain, jika database-nya berada di server lain, dapat diganti dengan alamat IP atau nama domain dari server tersebut. Jadi karena saya pakai lokal, jadi server lokal yaitu server laptop saya, jadi pakai localhost. Terus user diatur ke root, yaitu untuk
username default untuk MySQL pada server lokal. Biasanya digunakan untuk konfigurasi database. Selanjutnya ada password yang diisi kosong karena pada server lokal seringkali nggak ada passwordnya yang diatur untuk user root. Jadi jika ada password untuk user database-nya, ya masukin passwordnya di sini. Terus ada DB name-nya itu DB kuliah, database kuliah. Terus ada MySQL Connect untuk membuat koneksi ke server database MySQL terus parameternya yang digunakan itu lokasi server database, yaitu host, user, password, DB name, username database, password untuk username tersebut, nama database yang akan diakses. Terus hasil koneksinya nanti akan dikirim ke con. Jadi di sini ada pengecekan koneksi. Jika kondisi if con-nya berhasil atau enggaknya. Jika gagal atau false akan menghentikan eksekusi program dan menampilkan pesan kesalahan. Terus ada ini MySQL Connect error itu untuk mendapatkan pesan error spesifik dari MySQL jika username atau passwordnya salah. Seperti itu untuk file koneksi PHP. Selanjutnya kita mulai ke halaman laporan. Kita langsung mulai ke div class ini. Pada div class ini ada Herf, yaitu link navigasi yang menggunakan event onClick untuk memuat halaman lain tanpa memuat ulang keseluruhan. Terus unclear load page itu memanggil fungsi JavaScript load page untuk memuat konten dari file PHP yang sesuai. Di sini ada dari 3 file ini, laporan mahasiswa, matkul, dan dosen. Jadi kegunaannya adalah hubungannya itu setiap kita mengklik akan memuat halaman terkait menggunakan JavaScript tanpa merefresh halaman utamanya yaitu atau Ajax-nya. Selanjutnya adalah fungsi JavaScript-nya. Script Ajax-nya. Di sini ada load page untuk memuat halaman secara dinamis menggunakan Ajax. Terus xhr new ini untuk mengirimkan permintaan HTTP. Terus xhr open get page through itu membuka permintaan HTTP get ke file yang diminta, yaitu page. Terus onload yaitu mengcallback ketika permintaan selesai. Jika statusnya 200 atau berhasil, konten halaman dimuat ke elemen dengan ID konten. Selanjutnya, jika error atau xhr error, function ini akan callback ketika terjadi kesalahan saat membuat halaman. Terus xhr send itu mengirim permintaan. Selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana pembuatan CRUD. Jadi di sini saya akan membuat CRUD tentang mata kuliah.
sini database-nya sudah ada terbentuk. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan kode source code-nya. Di sini saya copy dari dosen, tinggal mengubahnya sesuai dengan database yang ada.
Baik, ya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dalam laporannya. Di sini ada bagian dalam laporan itu ada mahasiswa, laporan dosen, dan laporan mata kuliah. Kita mulai ke laporan mahasiswa terlebih dahulu karena ini yang paling berbeda karena ya, harus menampilkan filing download ijazahnya. Di sini jika ditekan pagination-nya akan lanjut ke halaman kedua. Pada halaman pertama ini memiliki limit 5 data. Jadi setelah 5 data terpenuhi, maka pindah ke page selanjutnya. Kita mulai ke konfigurasi pagination-nya. Di sini tujuannya itu membagi data menjadi beberapa halaman. Ada limit, yaitu di sini ada limitnya itu 5 untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan per halaman. Terus page untuk mendapatkan nomor halaman dari parameter get di URL. Selanjutnya offset, yaitu untuk menentukan indeks data awal untuk setiap halamannya. Terus ada mengambil data mahasiswa di SQL ini. Jadi itu mengambil data mahasiswa dari tabel mahasiswa dengan batasan limit dan offset untuk mendukung pagination-nya. Terus ada limit jumlah data yang diambil dan offset untuk indeks data awal berdasarkan halamannya. Terus menghitung total datanya, menghitung jumlah total data di tabel mahasiswa. Pertama ada count, digunakan untuk menjumlah semua baris dalam tabel. Total page untuk menjumlah halaman yang tersedia, dihitung dengan membagi total data dengan jumlah data per halaman, pakai limit, lalu dibulatkan ke atas menggunakan cell. Selanjutnya ke bawah, di sini ada menampilkan data mahasiswa. Di sini ada Di sini kan ada untuk ijazah. Ini akan menampilkan link download jika file ijazah tersedia dan ada di folder ijazah slash. Dan jika tidak ada, maka akan mengeluarkan teks tidak ada. Selanjutnya ada di pagination control, yang dimana itu tujuannya itu menampilkan kontrol navigasi pagination. Di sini ada tombol previously untuk menuju halaman sebelumnya jika halaman saat ini lebih besar dari 1. Link untuk setiap nomor halaman. Terus ada tombol next untuk menuju halaman berikutnya jika halaman saat ini lebih kecil dari total halaman. Di sini saya akan simulasikan dengan cukup mengambil dari dosen, dari matkul ini. Kita lanjut. Saya akan mensimulasikan pembuatan dari laporan matkul sama pembuatannya seperti laporan mahasiswa, jadi cukup diubah saja. Tapi saya di sini mengambil dosen karena di dosen ini sudah tidak ada pilihan data upload, jadi cukup mengubah namanya saja.
Selanjutnya saya akan membahas tentang grafiknya. Di sini ada dua grafik yang saya pakai, grafik bar dan grafik line. Seharusnya ada lagi satu yaitu grafik pie, tapi di sini saya cuma membuat dua, grafik bar dan grafik line. Kita bahas langsung ke bagian query untuk mengambil data. Di sini ada select SPP count, ini itu mengambil kolom SPP dari tabel mahasiswa dan menghitung jumlah baris menggunakan count untuk setiap nilai SPP. Hasil perhitungan diberi alias yaitu jumlah. Terus ada MySQL query, itu menjalankan query pada database menggunakan koneksi count. Result menyimpan data hasil query dalam bentuk objek. Selanjutnya adalah penyiapan array untuk data SPP-nya. Di sini ada SPP data untuk menyimpan data lengkap hasil query, labels untuk menyimpan menyimpan nilai SPP nilai SPP-nya saja, values untuk menyimpan jumlah mahasiswa. Untuk mahasiswa ya, untuk menyimpan jumlah mahasiswa untuk setiap nilai SPP-nya. Terus proses hasil query-nya, jadi mengecek apakah ada baris data hasil di if result itu ngecek apakah ada baris data hasil query, while row, di bagian while row itu ada fetch esok yang itu yaitu mengambil satu baris data hasil query sebagai array asosiatif. Terus SPP data row ini menyimpan seluruh data baris ke dalam array. Labels itu menyimpan nilai SPP ke array labels, dan values itu menambahkan jumlah mahasiswa ke arraynya values. Jadi saat labels berisi nilai SPP misalnya 1, dan untuk values itu berisi jumlah mahasiswa masing-masing. Jadi misalnya kayak gini. Jadi values ini labels yang ini. Jadi nanti ya, ini variabel, ini labels, ini values, ini labels. Selanjutnya ditutup. Terus struktur datanya. Di sini di struktur datanya ada source. Jadi chart.js ini untuk memuat pustakanya chart.js untuk membuat grafik. Terus itu ada class containernya, itu chart container itu untuk tempat grafik akan dirender oleh chart.js-nya. ID chart SPP chart itu untuk mengidentifikasi elemen di JavaScript. Terus ada labels dan values. Pertama saya jelaskan PHP Echo JSON Echo Labels.
yaitu mengonversi array PHP labels menjadi JSON dan memasukkannya ke dalam JavaScript. Terus yang values itu mengonversi array PHP menjadi JSON dan memasukkannya ke dalam JavaScript. Terus konfigurasi grafiknya pada label sini digunakan untuk label sumbu X nya, nilai SPP nya, datasets konfigurasi dataset untuk grafiknya, ada label yaitu nama dataset, data, nilai yang akan diplot jumlah mahasiswa. Di sini ada background color, border width. Background color itu warna latar belakang batang grafiknya. Border color itu warna tepi batang grafiknya. Border width itu ketebalan grafis tepinya. Garis tepi. Terus ada mengatur dan merender grafiknya. Di sini type bar yaitu grafiknya jenis batang, berbentuk batang. Data itu menggunakan konfigurasi car data dari langkah sebelumnya. Terus option, di sini ada option yaitu pengaturan tambahannya. Jadi untuk mempermudah menyesuaikan ukuran. Jadi di sini ada responsive itu untuk menyesuaikan ukurannya. Plugins legend position itu posisi grafiknya. Plugin title itu judul grafik. Terus Kelly begins itu sumbu Y dimulai dari angka 0. Jadi tidak ada kayak 0, 0,5, 0,1 ya, 0,1, 0,2 gitu, seperti itu. Jadi menggunakan step size. Selanjutnya render grafik, yaitu membuat dan menampilkan grafik pada elemen canvas dengan ID SPP chart. Itu untuk penjelasan fungsinya pada grafik bar. Jadi terus untuk grafik lain sama codingannya, cukup copy di sini. Tapi untuk ini diganti sebagai line. Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir saya akan simulasikan dari awal. Hasil codingan saya. Saya masukkan dulu
Ini pemasukan loginnya dari password dan username. Selanjutnya mahasiswa, kita coba tambahkan. Saya Mustafa Jalan Citarum Prodi Teknik SPP Purnama, saya isi bebas, IPK 9. Ini bisa ditambahkan upload filenya. Saya pakai foto bebas di sini. Saya pakai foto flowchart. Saya upload. Berhasil. Muncul di sini, saya akan delete salah satu. Berhasil. Di sini edit, saya ganti golongan dulu ke golongan 3, simpan. Berhasil. Saya kembali ke home, saya lihat ke laporan. Muncul juga. Saya tekan untuk downloadnya, keluar juga ke grafik. Kita dari bar 1 2 3 4. Saya terus ke logout, bisa juga. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video simulasi project web. Itu saja dari saya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.